Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam sejahtera dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan bersemangat selalu ya. Di tema bacaan kali ini, saya ingin membahaskan seperti apa dia menganggapmu sekarang. Okey guys, kita langsung saja ke general reading hari ini ya. Dengan siapa kamu berdealing saat ini? Kita lihatkan ya. Dengan siapa kamu berdealing saat ini? Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sangat baik, seseorang yang sangat kamu percayai sebenarnya. Ataupun di awal hubungan kalian, penampilannya, sikapnya, perilakunya dia benar-benar bisa meyakinkan kamu. Maka kamu merasakan seolah-olah kamu telah menemukan orang yang tepat dan kamu merasakan energi kebaikan, sisi spiritual yang cukup tinggi daripada dia. Nah, teman-teman, orang ini memberikan kamu ya kesan yang sangat baik ya. Kesan pertama atau first impression yang sangat baik ya. Okey teman-teman, seseorang yang sangat mengandalkan intuisinya. Teman-teman, apapun yang kamu ceritakan, apapun yang kalian bicarakan, saya menangkap gambaran seseorang yang masih lagi mengingati kamu sampailah detik ini. Nah, ini termasuklah teman-teman ya, sama ada ini hubungan baru ataupun hubungan lama, seseorang yang masih lagi terkoneksi dengan kamu secara pikiran. Melalui gambar ini teman-teman, saya merasakan orang ini tidak pernah melupakan kamu dan sesekali kamu akan masuk ke dalam pikirannya dia. Seolah-olah kalian berdua terkoneksi secara intuisi dan secara pikirannya. Okey teman-teman, blessing and abundance. Beberapa di antara dia teman-teman mungkin ya seseorang yang sangat mengejar impian atau seseorang yang sangat mengejar ambisi. Nah, ini mungkinnya indikasi beberapa di antara mereka yang mungkin sempat pergi tidak memilih kamu atau pergi meninggalkan kamu kerana mengejar ambisinya. Seseorang yang sangat sukses, seseorang yang berorientasikan ke arah kejayaan. Boleh dikatakan beberapa di antara dia orangnya sangat mapan teman-teman ya, orang yang sangat stabil. Dan seseorang yang seperti, saya tak tahu ya, ada sedikit energi seperti di saat kamu mengenalinya. Nah, ini mungkin beberapa, tidak semua teman-teman ya. Di saat kamu mengenalinya, dia mungkin orang yang no longer available. Yang berarti seseorang yang tidak lagi single. Nah, ini bukan semua, beberapa sahaja. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Energi seseorang yang sedang kamu ingin cari tahu ya, bagaimana dia menganggapmu. Okey teman-teman, joy and contentment. Wow. Saya menangkap gambaran seperti seseorang yang sebenarnya detik ini teman-teman ya, jikalau kalian berjauhan, jikalau kalian mungkin sudah lama tidak berkomunikasi atau tidak mengabari, ini seperti memberikan saya gambaran seseorang yang mungkin ya sudah cukup lama berpisah dengan kamu. Seseolah telah menemukan kebahagiaan dirinya sendiri. Tetapi tidak dapat dinafikan teman-teman ya, seseorang yang masih lagi terkoneksi dengan kamu secara hati dan pikiran. Masih memikirkan kamu ke arah sebuah kebahagiaan. Kamu seolah-olah sumber kebahagiaannya dia. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Teman-teman, orangnya cukup tenang ya. Orang ini orang yang seperti kurang berbicara, sangat kurang mengekspresikan dirinya. Maka ada kalanya sering membuatkan kamu mendebak-debak apa yang dipikirannya, apa yang tidak diungkapkannya. Orangnya sangat tenang, orangnya seperti agak pendiam dan memiliki sisi spiritual yang tinggi. Teman-teman, ini seperti energi seseorang yang bukan sekadar cukup tenang ya, orang yang agak pendiam, tetapi seseorang yang seperti, saya tidak tahu teman-teman ya, daripada energi composure ini turut memberikan saya gambaran beberapa di antara dia. Sewaktu menjalankan koneksi ini dengan kamu, orangnya sangat low profile ya, seperti tidak mahu hubungan kalian diketahui oleh orang lain. Maka kamu sesuaikan, ini menarik energi siapa. Nah, walaupun kelihatan tenang ya, seolah-olah menyembunyikan sesuatu. Cuba mengekalkan agar orang lain tidak tahu akan koneksi di antara kamu dan dia. Okey teman-teman, di sini ada 5 kartu yang terbuka. Kalian hanya perlu ambil yang resonate sahaja ya. Okey teman-teman, cut the cords. Wow, beberapa di antara kamu dan dia mungkin sudah putus. Energi seseorang yang sudah pergi meninggalkan koneksi ini. Nah, ini merangkumi teman-teman ya, energi yang memblokir,
energi seseorang yang silent treatment, seseorang yang menghilangkan diri, tidak lagi terkoneksi dengan kamu, tidak lagi menghubungi kamu. Seperti itu ya. Atau seseorang yang sudah putus dengan kamu baru-baru ini. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan lagi ya dengan selanjutnya. Seperti apa dia melihatmu saat ini? Seperti apa dia melihat kamu saat ini? Wow, surrender. Kamu tahu teman-teman, dia melihat kamu sebagai seseorang yang mulai memasrahkan. Seseorang yang tidak lagi mengejar, seseorang yang tidak lagi memperjuangkan, seseorang yang mengikuti alurnya. Ada kondisi diam-diaman di sini. Ada kondisi yang cukup tenang. Contohnya teman-temannya, jikalau kamu seseorang yang banyak berbicara. Menurutnya teman-teman, detik ini situasi menjadi begitu sunyi. Situasi menjadi begitu sepi. Tidak lagi ada kabar berita dari kamu yang mungkin tidak lagi memperjuangkan dirinya, kamu yang seolah-olah memasrahkan segala sesuatu ke tangan yang di atas. Menurut dia teman-teman, di saat dia melihat kamu, dia merasakan kamu seperti mulai berputus asa atau mulai capek banget ya menanggapinya. Nah, itu yang dirasakannya. Kamu yang mulai kewalahan ya, dan tidak mahu lagi memperjuangkan koneksi ini ke depannya. Maka kamu memasrahkan. Nah, ini teman-teman ya, cara dia melihat kamu saat ini. Okey teman-teman, kita lihatkan pula dari pihak kamu ya. Seperti apa kamu melihat dia? Seperti apa pula kamu melihat dia saat ini? Wow, yes. Daripada kartu ini teman-teman ya, saya menangkap gambaran mungkin ya, beberapa di antara kalian di sini yang menonton masih lagi mempunyai hubungan yang baik dengannya. Seolah-olah mengekalkan pertemanan, persahabatan ya. Tetapi dengan kartu ini teman-teman, saya menangkap energi yang cukup positif. Di mana teman-teman kamu seolah-olah mungkin benar apa yang dirasakannya ya. Kamu sangat mencintainya dan kamu pernah mengungkapkan perasaan kamu kepada dia. Maka orang ini tahu ya yang kamu sangat mencintainya. Tetapi teman-teman mungkin kerana kewalahan, kelelahan kamu ya, membuatkan kamu mulai mencari sesuatu yang baru. Di saat kamu menemukan sesuatu yang baru ya, kamu tidak lagi begitu terpaku akan koneksi ini. Kamu seperti berhasil membahagiakan dirimu. Teman-teman, tetapi kamu seolah-olah sangat profesional ya. Kamu mengekalkan hubungan baik dengan si dia. Tetapi dengan cara yang berundur secara perlahan-lahan atau mungkin mendiamkan dirinya. Beberapa di antara kamu bahkan ya tidak memutuskan, tidak ada sebarang komunikasi untuk memutuskan, mungkin pergi begitu sahaja. Dengan harapan teman-teman dia akan memahami ya apa yang telah kamu lakukan ataupun pergerakan kamu yang selanjutnya. Beberapa yang lain teman-teman, di sini saya menangkap gambaran ada sedikit energi juga ya yang mengindikasikan yang kamu masih mengharapkannya. Walaupun kamu sempat memasrahkan, kamu berharap dengan mendiamkan dia, dengan tidak melakukan apa-apa, energi positif kamu akan bisa menariknya kembali. Nah, begitu ya. Kamu sesuaikan yang mana satu merupakan energi kamu di sini ya. Okey teman-teman, anda dedak di sini, listen deeply. Wow. Ini seperti walaupun tanpa berkomunikasi. Nah, ini mungkin ada momen jeda, momen diam-diaman di antara kalian berdua. Apatah lagi jikalau kalian berjauhan di sini ya. Saya menangkap gambaran seperti yang saya jelaskan di awal bacaan tadi. Energi seseorang yang dari pikiran dan hatinya, energinya masih terkoneksi denganmu. Seolah-olah walaupun tanpa sebarang ungkapan, kamu sangat mengerti perasaannya. Dan dia sangat mengerti perasaan kamu. Saling memahami walaupun tidak ada komunikasi. Seolah-olah kamu dan dia sedang mendengarkan intuisi masing-masing. Nah, walaupun tanpa sebarang perbicaraan, saling mengerti apa yang sedang terjadi. Teman-teman, saya menangkap gambaran orang ini kebelakangan ini ya. Sering menyendiri, mendengarkan intuisinya, dan seperti sedikit sebanyak ya. Kurang lebih saya dapat merasakan energinya yang sering membayangkan kamu mendekatinya. Membayangkan kamu masih memberikan perhatian. Membayangkan yang kamu ini masih support, memberikan dukungan kepadanya. Apakah detik ini mungkin ya dia kehilangan dukungan kamu, kehilangan support kamu, tidak lagi mendapatkan perhatian kamu, sehingga dia terpaksa membayangkan yang kamu masih lagi dekat dengan hatinya. Maka ini mengindikasikan energi seseorang yang sudah mulai merindukan kamu banget.
Teman-teman, orang ini sangat mengandalkan kamu ya. Nah, sewaktu dikejar, dia mungkin tidak menghargai. Tetapi apabila kamu mungkin semakin berjauhan, dia semakin menginginkan energi kamu yang dekat dengannya. Begitu ya. Okey teman-teman, kita cari tahu lagi ya. Okey teman-teman, ini sedikit sebanyak energinya. Kita cuba lihatkan apa yang sedang terjadi di hubungan kalian saat ini. Apa yang sedang terjadi di hubungan kalian saat ini? Sebelum kita lihat seperti apa dia menganggapmu, kita lihat dahulu ya, energi hubungan ini. Apa yang sedang terjadi sebenarnya? Mengapa seseorang ini sedang begitu merindukan kamu, sering membayangkan energi kamu yang dekat dengannya? Wow, teman-teman, ada yang putus di sini ya, break up. Saya tidak tahu apakah ini diutarakan atau tidak diungkapkan, tetapi yang pasti dengan kemunculan X ini, ada energi hubungan yang putus ya. Ada hubungan yang sudah diputuskan. Kita lihat lagi teman-teman ya. Wow, kamu seperti mulai sedar apa yang baik untuk kamu, apa yang tidak baik untuk kamu. Apabila ada kesedaran seperti ini, mulai memilih dengan bijak. Maka teman-teman di sini seperti ada kesedaran, baik dari pihak kamu atau pihak dia ya. Tetapi saya lebih menangkap dari pihak kamu. Kerana kartu kamu berkata yes, iaitu energinya sangat positif. Di mana energi dari pihaknya mulai surrender. Seperti tidak bisa melakukan yang lebih. Sekadar menanti kamu ya, kerana kamu di sini mulai bijak, mulai pintar untuk memilih. Seolah-olah kamu mulai sedar dan tahu apa yang baik untuk kamu, apa yang tidak baik untuk kamu. Maka kamu mulai menyingkirkan energi-energi yang toksik itu ya. Wow teman-teman, walaupun sedemikiannya tidak dapat dinafikan, kalian berdua masih lagi begitu tertarik banget sama satu sama lainnya. Sebenarnya orang ini sangat berhasrat dengan kamu. Kamu juga sebenarnya sangat berhasrat dengan dirinya. Tetapi apabila kartu ini hadir bersebelahan healthy choices, apakah ini orang yang tepat untuk kamu? Ini yang mulai kamu pertikaikan. Teman-teman, kadang-kala ya, logika dan hati kita akan bercanggah. Seolah-olah hati kita inginkan sesuatu, tetapi logika atau minda kita akan berbicara yang sebaliknya. Maka teman-teman, ini seperti perasaan yang bercampur aduk ya. Masih ada ketertarikan di antara kalian berdua sampailah saat ini. Malahan teman-teman, walaupun hubungan ini sempat putus, sempat jeda ya, orang ini masih lagi begitu berhasrat dengan kamu. Di saat kamu mulai melakukan sesuatu yang baik untuk dirimu, energinya semakin mendekat. Seperti itu ya. Wow, kamu lihat heartbroken. Teman-teman, tanpa kamu sedari, semakin kamu positif, aura kamu yang semakin menyerlah. Sementara dia di sini teman-teman yang mulai merasakan kamu tidak lagi memperjuangkan dia dan dia terpaksa surrender. Ini mewujudkan perasaan yang seperti broken hearted ya. Hati yang benar-benar patah hati teman-teman ya, kecewa banget. Kecewa banget api cinta itu tidak lagi menyala. Kamu seolah-olah sudah memadamkan api cinta itu. Nah, ini salah satu yang seolah-olah sudah mulai berubah hati ya. Wow teman-teman, the butterfly. Dia melihat kamu sebagai seseorang yang mulai membebaskan diri dari koneksi ini. Mulai bertransformasi dan tidak lagi mengharapkan dirinya. Teman-teman, ada momen healing yang sedang terjadi saat ini ya. Bersebelahan dengan heartbroken, ada momen healing yang sedang terjadi sehingga membuatkan kalian berdua tidak seakrab dulu. Mungkin ada yang tidak berbicara, tidak lagi bertemu dan sebagainya. Wow teman-teman, the phoenix. Seseorang yang cuba menguatkan hatinya untuk bangkit lagi daripada titik terendahnya. Di sini teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang memiliki keinginan untuk mending ya, untuk berbaik lagi dengan kamu. Ingin merujuk dengan kamu, ingin berbaik dengan kamu dengan harapan hubungan ini dapat diperbaiki. Teman-teman, dari tadi ya, entah mengapa ya, saya menangkap energi seseorang yang sangat memikirkan kamu kebelakangan ini ya, dan benar-benar ingin memperbaiki situasi ini tetapi belum menemukan caranya. Wow teman-teman, the snake. Dengan kemunculan the snake, saya ingin bertanya teman-teman, jangan ada yang marah pula ya. Apakah mungkin ada penglibatan orang lain dalam hubungan kalian? Nah, snake ini teman-teman memperlihatkan sebuah kebohongan. Baik kebohongan daripada segi perasaan atau kelakuan. Yang berarti sama ada seseorang membohongi kamu dari segi perasaannya atau sikapnya, perilakunya. Teman-teman, dengan kemunculan the snake, saya tidak tahu ya, apakah mungkin salah satu daripada kalian berdua diposisikan sebagai orang ketiga. Atau teman-teman, contoh lain ya, contohnya dia mungkin orang yang sudah berpasangan, kamu single,
Atau kamu orang yang sudah berpasangan, dia single, dan kamu menjadikannya orang ketiga kamu. Seperti itu ya. Jikalau kamu merasakan energi ini terbalik, terbalikkan saja. Teman-teman, sambil menjalankan koneksi ini dengan kamu, baik kamu yang diposisikan sebagai orang ketiga atau dia yang diposisikan sebagai orang ketiga. Apabila ada hubungan yang seperti ini, rest assured teman-teman, you guys are not the only one. Yang berarti, jikalau ada kamu, pasanganmu dan dia, pasti akan ada kemunculan orang lain. Yang berarti teman-teman, pada waktu yang sama, dia mungkin juga berdealing dengan orang lain. Maka hubungannya cukup rumit. Kerana tidak ada kepastian, kamu yang mungkin tidak mampu untuk memberikan kejelasan hubungan ini kepadanya, atau dia mungkin tidak mampu untuk memberikan sebuah kepastian kepada kamu. Maka teman-teman, dengan kemunculan the snake, ada yang terpaksa berbohong di sini. Nah teman-teman, tetapi ya, energi hasratnya begitu membara. Kemunculan snake and passion, ini seperti hasrat yang tidak bisa direalisasikan. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkannya. Menggunakan kartu ini teman-teman, kita cuba lihatkan seperti apa dia menganggapmu saat ini. Seperti apa dia menganggapmu saat ini. Jikalau kalian berjauhan, jikalau kalian jarang bertemu atau mungkin tidak pernah bertemu, tidak lagi berkomunikasi, apapun yang sedang terjadi ya di koneksi ini, mungkin ada situasi yang tegang di antara kamu dan dia. Kita cuba lihatkan seperti apa dia menganggapmu saat ini. Ataupun mungkin ya, sesuatu terjadi yang membuatkan kalian mulai salah faham dengan satu sama lainnya. Kita lihatkan teman-teman, terlepas daripada kondisi hubungan kamu, seperti apa dia menganggap kamu saat ini. Wow teman-teman, lazy ya. Teman-teman, seseorang yang merasakan kamu ya, ini energi yang saya rasakan tadi ya. Kamu tidak lagi seaktif dulu. Dengan kemunculan lazy, seperti yang saya katakan, di awal hubungan kamu bukan main lagi ya mengejarnya, memperjuangkannya. Tetapi dengan kemunculan lazy, saya tidak mengatakan yang kamu ini malas, tetapi udah malas untuk mengejarnya. Udah malas untuk memperjuangkannya. Dia dapat merasakan energi kamu yang semakin pasif, semakin tidak berminat, ataupun mungkin menemukan minat yang lain. Minat yang lain yang tidak melibatkan dirinya. Kita lihat lagi teman-teman ya. Seperti apa dia menganggap kamu sekarang. Wow teman-teman, action. Tidak lagi beraksi. Nah ini kan bersebelahan dengan lazy. Maka sangat malas untuk beraksi. Kamu yang dulunya teman-temannya akan mencari pelbagai cara. Kamu tidak pernah memberikan alasan untuk memperjuangkannya. Kamu pasti akan mencari cara ya untuk bertemu, untuk berbual, untuk texting. Tetapi detik ini tidak ada aksi ya, tidak ada action dari dirimu. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun berganti tahun, dia masih menanti apakah kamu akan melakukan sesuatu. Teman-teman, kerana kamu juga sebenarnya udah malas ya memperjuangkan dia ya. Kerana energi pembacaan bisa terbolak-balik, apatah lagi action ini bersebelahan dengan lazy. Kerana menurut kamu, mengapa perlu memperjuangkan seseorang yang langsung tidak memperjuangkan kamu? Maka ini mungkin energi vice versa. Nah teman-teman, seperti apa dia menganggap kamu saat ini? Tidak lagi memperjuangkan dirinya. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya. Okey, capable. Teman-teman, dia baru menyedari ya kemampuan kamu. Setelah kamu tidak lagi mengejar, tidak lagi terlihat terlalu mengharapkan dirinya, kekuatan kamu kini terlihat jelas di matanya. Dia baru menyedari bahawa kamu seorang wanita lelaki yang cukup berkemampuan. You're capable of doing anything. Sebenarnya teman-teman, kamu memiliki kekuatan, tetapi kerana kamu dikaburi ya, ataupun ditenggelami dengan perasaan cinta yang begitu mendalam, sehingga kekuatan kamu tidak terlihat. Tetapi setelah kamu memberikan perubahan ya, mungkin kamu merasakan tidak perlu memperjuangkan seperti dulu ya. Mungkin kamu mengarahkan energi kamu kepada hal-hal yang lainnya, membuatkan dia merasakan kamu memiliki kekuatan sebenarnya untuk move on. Tidak menyangka yang kamu mempunyai kapabilitas atau kemampuan untuk melupakannya, untuk move on daripada koneksi ini. Dia baru sedar dan melihat dengan jelas kekuatan kamu itu seperti apa. Nah, gambar di kartu ini ya, seperti kartu jembatan ya. Kamu yang mulai crossing over ya. Kamu tidak lagi di sebelah sini, tetapi kamu mulai menyeberangi ke sebelah sana. Yang berarti energi kamu tidak lagi berpihak dengannya. Maka teman-teman, dia merasakan ada jarak ya, ada jurang yang memisahkan kalian berdua.
Kamu yang tidak lagi berada di pihaknya. Kamu yang semakin menjauh. Maka dengan kemunculan capable, dia langsung tidak menduga teman-temannya, orang yang begitu mencintainya sebenarnya mempunyai kekuatan untuk move on. Kamu sangat membuatkan dia begitu kagum ya, melihat akan kekuatan kamu saat ini. Wow, teman-teman greedy. Kerana menurut kamu teman-teman ya, kamu merasakan beberapa di antara dia ya, mungkin bukan semua ya, orangnya serakah, terlalu berambisi. Nah, jikalau menyukai lawan jenis yang lain, wow, ramai yang disukakannya. Sukakan yang ini, sukakan yang itu, semuanya cantik-cantik, semuanya tampan-tampan ya. Ada kalanya kamu merasakan dia ini rambang mata, terlalu serakah, menginginkan segala-galanya. Mungkin ada situasi di mana ya kalian sempat berbicara dan dia mungkin sempat mengungkapkan atau memuji lawan jenis yang lain, sehingga membuatkan kamu merasakan dia ini serakah, orang yang mahukan segala-galanya, tidak berpuas hati dengan satu, tidak berpuas hati dengan seorang. Orang yang rambang mata teman-teman ya, melirik matanya ke kiri, melirik matanya ke kanan, semuanya cantik, semuanya tampan. Dan ini sehingga membuatkan kamu mencapai satu tahap ya, you reach your limit, di mana kamu merasakan seolah-olah dia ini ya tidak tahu untuk memilih siapa yang diinginkannya. Nah, ini teman-teman mungkin juga salah satu daripada alasan yang membuatkan kamu tidak lagi memperjuangkan dia. Maka teman-teman dia menyadari yang kamu lelah dengan sikapnya dia. Kita lihat lagi ya seperti apa dia menganggap kamu saat ini. Wow, teman-teman, firm. Kamu semakin tegas. Semakin tegas walaupun tanpa berbicara, terlihat daripada sikap kamu. Nah, teman-teman, apabila kita tegas sebenarnya, body language ya, kita tidak perlu mengungkapkan banyak kata-kata. Action speak louder than words. Apa yang kamu lakukan itu berbicara lebih keras daripada apa yang kamu tuturkan ya, apa yang kamu ungkapkan. Maka dengan apapun yang kamu lakukan saat ini, itu berbicara lebih keras daripada kata-katamu. Di sini teman-teman dia dapat merasakan yang selembut-lembut kamu, semesra-mesra kamu mempunyai sisi ketegasan yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Kali ini teman-teman kamu tegas dengan pendirianmu, mungkinnya ingin memberikan dia sedikit pelajaran untuk menyadarkan dia siapa kamu sebenarnya. Dia mungkin sempat meremehkan kamu, merasakan kamu ini orang yang terlalu lemah dan sebagainya. Tetapi apabila melihat ketegasan kamu yang selama ini ya, seperti mungkin contohnya kamu tidak menghubunginya untuk beberapa bulan, beberapa minggu, mungkin juga tahunan ya, membuatkan dia merasakan wow, sebenarnya kamu setegas ini. Walaupun tanpa sebarang komunikasi. Maka teman-teman, your actions speak louder than words, meaning bahasa tubuhmu, pergerakanmu, aksimu, itu berbicara lebih keras daripada sekadar tutur bicara. Maka teman-teman ya, kamu melakukan apapun yang kamu pikirkan. Nah, ini sangat mengejutkannya. Kamu bertindak tegas, kamu bertindak untuk benar-benar seperti jikalau dia ini orang yang serakah, tidak tahu apa yang perlu dipilih, kamu yang menentukan pilihan. Sama ada dia memilih kamu atau yang lainnya. Jikalau dia masih lagi serakah, then have it your way. Apa yang kamu lakukan di sini, kamu bertindak tegas untuk pergi dari koneksi ini. Kita lihat lagi teman-teman ya, seperti apa dia menganggap kamu sekarang. Wow, benar ya teman-teman, first you chase. Di awalnya kamu bukan main lagi mengejar. Nah, ini sudah saya rasakan di awal bacaan tadi ya. Kerana saya dapat merasakan energi seseorang yang mulai ya, memfokuskan ke arah spiritualnya, mulai sedar apa yang sudah dia lakukan, apa yang tidak dia lakukan, sehingga membuatkan kamu pergi. Bayangkan teman-teman ya, seseorang yang mengejar kita, begitu mengejar kita di awal hubungan, kemudiannya hilang entah ke mana. Nah, ini kamu teman-teman. Dia menyadari kamu tidak lagi mengejarnya, kerana kamu tidak lagi berminat sebenarnya untuk mengejarnya. Tindakan tegas kamu teman-teman menunjukkan sikap kamu yang sebenarnya. Maka teman-teman, kekuatan kamu terlihat dengan jelas di sini ya. Nah, ini teman-teman sudut pandang dia atau cara dia menganggap kamu saat ini. Kita lihat lagi ya, seperti apa dia menganggap kamu sekarang ini. Wow teman-teman, helpful. Dia mulai menyadari teman-temannya, dia kehilangan seseorang yang banyak membantunya, banyak mendukungnya. Mungkin detik ini teman-teman apa yang menyadarkan dia ya. Apabila dia dengan teman-temannya, orang sekitarnya, mungkin dia tidak mendapatkan terlalu banyak bantuan. Seperti yang kamu hulurkan, seperti yang kamu berikan. Entah mengapa di saat melihat ke arah helpful, nah, ini kan clouds yang
awan yang semakin mendung ya. Saya menangkap gambaran seperti banyak pengorbanan kamu sebenarnya di sini. Kamu melakukan segala sesuatu dari hatimu untuk membantunya. Tetapi kesian ya teman-teman, kamu seperti seolah-olah tidak dihargai. Someone takes your kindness for granted. Nah ini teman-teman ya, apabila dia mulai kehilangan kamu, dia mulai menyadari ya, bantuan-bantuan yang kamu hulurkan itu tidak sama dengan apa yang dia dapatkan saat ini. Seseorang yang mulai hilang support ya, kehilangan supportmu, dan mulai seperti menghadirkan pikiran-pikiran yang negatif yang sebenarnya tidak membantu. Okey teman-teman, kita lihat lagi ya. Setelah menyadari semua ini teman-teman, seperti apa kondisi hati dan perasaannya ke kamu saat ini? Kita lihatkan dari kartu ini pula ya. Setelah menyadari semua ini, seperti apa kondisi hatinya ke kamu saat ini? Kita cuba bongkar atau cuba menyelami ya perasaan terdalamnya dia ke kamu saat ini. Wow teman-teman, energi Nine of Wands ya. Wow, dia menyadari dia telah melukai kamu ya. Dia menyadari kamu sebenarnya sudah banyak bertahan dengan koneksi ini. Dia sedar teman-temannya energi ini banyak menguras tenagamu. Dan detik ini teman-teman, setelah menyadari segala pengorbananmu dan kamu pula mulai membina batasannya, mulai menjauhkan diri dan segalanya, membuatkan dia seolah-olah ingin bertahan. Seperti mana kamu bertahan untuk dirinya, nah seperti itulah dia cuba bertahan untuk kamu. Kita lihat lagi teman-teman ya, kondisi hatinya yang paling dalam kepada kamu saat ini. Wow teman-teman, energi seseorang yang sedang menunggu kamu. Should I stay or should I go? Apakah dia patut menanti, menunggu atau pergi? Tetapi apabila melihat ke arah kartu ini ya, nah apatah lagi kartu Two of Wands ini bersebelahan Nine of Wands. Walaupun dalam kondisi yang sudah mulai berputus asa, dia tetap menanti kamu. Seperti mana kamu memperjuangkan dia. Dia menyadari itu. Nah, dia mulai bertahan untuk kamu di sini. Teman-teman, setiap hari ya, orang ini looking forward. Melihat ke depan, apakah mungkin ada kabar berita dari kamu? Apakah kamu akan menghubunginya? Apakah kamu akan mengabarinya? Kerana dia seolah-olah tidak dapat bergerak dari posisinya saat ini. Dia sangat menyesal sebenarnya. Di saat kamu mulai tidak berkomunikasi, di saat kamu mulai membatasi diri. Kita lihat lagi ya. Kondisi perasaan terdalamnya kepada kamu saat ini. Wow teman-teman, kelelahan, capek banget ya, sesal sendiri, rasa sakit hati yang tidak dapat dijelaskan kerana kalian di sini sepertinya sudah lama tidak berkomunikasi. Pengakhiran ke arah sebuah hubungan. Begitu sulit untuknya bangkit lagi tanpa semangat dari kamu. Teman-teman, dia seolah-olah ingin bangkit ya, ingin menguatkan diri seperti kartu Phoenix ini. Ingin menguatkan dirinya untuk bangkit lagi, untuk seperti bermula dari awal lagi. Tetapi tidak berdaya. Energinya terperangkap memikirkan kamu. Tanpa kamu teman-teman, dia benar-benar tidak berdaya, kelelahan. Tanpa komunikasi daripada kamu ya, dia tidak bersemangat sekali. Maka orang ini masih lagi, kondisi perasaan terdalamnya dia masih lagi menanti kamu. Dengan harapan yang kamu akan mengabarinya sebentar lagi. Wow teman-teman, orang ini egois banget ya. Sudah merindukan kamu, ingin merealisasikan sesuatu yang berkaitan dengan hati terdalamnya dia, tetapi terlalu ego untuk menunjukkannya. Dan pada waktu yang sama, mengapakah dia diam seperti ini? Tidak mengabari kamu. Saya menangkap gambaran seperti dia juga agak takut sebenarnya ya. Dia takut kamu salah faham, dia takut kamu mungkin mensalah tafsirkan keinginan hatinya. Dia tidak mahu terlihat mengejar kamu walaupun itu yang ingin dilakukannya. Nah, ini kan Nine of Cups teman-teman. Kerinduan yang memuncak. Terpaksa menguburkan rasa kerinduan itu. Tetapi pada waktu yang sama tidak mahu kamu salah faham. Jikalau dia mungkin ya cuba berkomunikasi atau mendekati kamu. Nah, ini kerinduan yang sudah memuncak teman-teman ya. Sehingga duduk pun tidak senang ya. Untuk berdiri juga sakit, untuk duduk juga sakit. Dia tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Seolah-olah seperti seseorang yang maju mundur ya dalam rumahnya. Tidak tahu apa yang perlu dia lakukan. Dan ingin merealisasikan atau meriliskan kerinduan di hatinya kepada kamu.
Teman-teman, orang ini rindu banget sama kamu ya. Ini sama seperti yang saya rasakan dari kartu ini tadi. Sering mengimajinasikan yang kamu hadir di belakangnya dia, memberikan dia semangat ya, masih lagi mendekatinya, masih lagi mendukungnya. Tetapi detik ini teman-teman, dia terpaksa menguburi segala sesuatu seorang diri. Wow teman-teman, energi yang sudah terlalu merindukan kamu di sini ya. Baik teman-teman, zodiak terkuat yang terlihat di bacaan kita ya. Tidak ada kartu mayor hari ini. Di sini teman-teman terlihat ada kartu berzodiak Pisces, Sagittarius, Aries dan juga Gemini. Kita lihat lagi di sini teman-teman ya, zodiak-zodiak yang lainnya. Oke guys, di sini ada zodiak Capricorn. Teman-teman, orang ini sangat workaholic ya. Mungkin sangat mengutamakan pekerjaan sehingga sempat mengabaikan kamu. Teman-teman, ini zodiak Aries. Seseorang yang sangat membutuhkan perhatianmu, orangnya sangat penyayang, orang yang memendam sebuah hasrat yang cukup besar. Di sini teman-teman, seseorang yang memiliki obsesi ya terhadap kamu di sini. Oke teman-teman, di sini Aquarius, seseorang yang sangat mengandalkan logikanya, orang yang ringan tangan, orang yang sering membantu, tetapi orang yang banyak menghabiskan waktu dengan teman-temannya. Nah, itu sangat melelahkan kamu. Overly friendly ya. Oke teman-teman, di sini seorang berzodiak Taurus, orangnya sangat setia, pekerja keras, orang yang sangat penyayang, dan boleh dikatakan orangnya sangat setia teman-teman. Orang ini orang yang berdeterminasi, orang yang sangat menyayangi kamu sedalam-dalamnya, orangnya kuat cemburu. Oke teman-teman, di sini zodiak Leo. Nah, ini energi seorang yang agak manja, keanak-anakan, butuhkan perhatian, tetapi seseorang yang akan berada di samping kamu untuk memperjuangkan kamu. Teman-teman, atau mungkin dia seorang Pisces ya, orang yang sangat mengandalkan, nah ini teman-teman, intuisinya. Seseorang yang boleh dikatakan sering melamunkan kamu, a dreamer, mempunyai intuisi yang tajam. Beberapa di antara dia orangnya pendiam, seperti kartu Nine of Cups ini ya. Orangnya pemalu, malu-malu mahu, dan memendamkan sebuah kerinduan. Teman-teman, orang ini banyak melamunkan kamu. Okey teman-teman, zodiak selanjutnya, under the deck, ada zodiak Cancer. Wow, ini seseorang yang mempunyai sisi empati yang cukup tinggi, orangnya sangat penyayang, sangat setia, orang yang sangat clingy, teman-teman, suka menempel terus dengan kamu ya. Nah, begitu teman-teman ya. Kita lihatkan lagi kartu selanjutnya. Okey teman-teman, kita akan cuba lihatkan di sini pesan apa yang ingin dia sampaikan ke kamu hari ini. Setelah mengetahui seperti apa dia menganggapmu, kita cuba lihatkan isi hati terdalamnya dia. Pesan apa yang ingin dia sampaikan ke kamu hari ini setelah kamu tahu bagaimana dia melihatmu, menganggapmu saat ini. Seperti apa perasaan terdalam, isi hati terdalamnya dia ke kamu saat ini. Apa yang tidak dia luahkan? Would you ever forgive me? Teman-teman, jikalau ada situasi tegang, jikalau kalian sempat berkonflik. Nah, ini teman-teman ya. Atau mungkin saling diam-diaman sehingga hari ini, dia seolah-olah mengharapkan yang kamu akan memaafkan dirinya. I want to run to you. Teman-teman, ada keinginan kuat ya, walaupun tidak memperjuangkan kamu, saling mendiamkan, tetapi spiritnya, energinya seolah-olah sudah berlari menuju ke arah kamu. Dia benar-benar ingin mendekati kamu, ingin mendekap kamu, tetapi tidak mahu kamu salah faham akan energinya. Sama ada dia egois, menjaga image, menjaga harga diri ya. Tetapi teman-teman, hanya Tuhan yang tahu. Seseorang yang memiliki energi kuat ya, atau sudah pun berlari ke arah kamu. You are my other half. Teman-teman, kamu adalah bagian daripada jiwanya. Dia sudah menganggap kamu seperti miliknya dia. Jikalau kamu dan dia hubungan yang tanpa status ya, jauh di dalam hatinya dia telah pun mendeklarasikan yang kamu ini bagian daripada jiwanya. Nah, ini mungkin sesuatu yang tidak pernah diungkapkan ya, tetapi dia mendeklarasikan ini di dalam hatinya. Kita lihat lagi. I wish I could take back those hurtful words that I said to you. Teman-teman, dia menyesal banget ya, jikalau mungkin terlanjur dari segi perkataan, terlanjur dari segi kata-kata yang mungkin sempat menyakitimu. Dia langsung tidak ada niat sebenarnya teman-temannya. Mungkin orangnya sangat lurus ya, straight to the point, dan ada kalanya gagal untuk memfilter ya kata-katanya, dan dia tidak tahu teman-teman apakah mungkin ada kata-kata yang sempat menyakitkan kamu. Kata-kata yang tidak menjaga hatimu.
Dia menyesal akan itu ya. Jikalau kalian sempat bertengkar ya, argumen, dia seolah-olah ingin menarik kembali kata-kata itu. I'm quiet because I don't know what to do. Teman-teman, sebenarnya dia bingung di sini. Rindu semakin rindu ya. Tidak senang duduk, tidak senang berdiri ya. Dia diam kerana dia benar-benar blank, guys. Benar-benar tidak tahu apa yang perlu dilakukan. Melakukan sesuatu salah ya, tidak bertindak salah. Padahal kerinduan di hati ini sudah mulai memuncak. Terpaksa menguburi perasaan ini dan membuatkan dia terpaksa menjelaskan yang dia mendiamkan kamu kerana dia benar-benar tidak tahu bagaimana untuk membujukmu. Nah, ini teman-teman ya. Entah mengapa ya. Di antara semua yang kita bicarakan, mungkin ada beberapa yang benar-benar bersikap jujur di sini. Dia benar-benar tidak tahu, guys, what to do, what to say ya. Dia benar-benar tidak tahu bagaimana untuk membujuk kamu. Mungkin orangnya kurang berpengalaman. I am not able to answer all your question right now. Dia juga mungkin takut, teman-teman, jikalau dia menghubungi kamu nanti, mungkin banyak pertanyaannya. Dan dia seolah-olah tidak tahu dan belum siap ya untuk menjawab semua pertanyaan kamu. Teman-teman, dia tidak tahu bagaimana untuk menjelaskan situasi ini. Nah, begitu ya. Okey teman-teman, under the deck, I'm so sorry I've hurt you. Apa pun itu. Dia meminta maaf kerana apa pun yang telah terjadi, dia tahu yang dia telah melukai kamu, menghampakan kamu. Sudah mengecewakan kamu banget. Maka dia meminta maaf, teman-teman ya. Mengapa hubungan kalian berakhir seperti ini. Teman-teman, walaupun tanpa sebarang komunikasi ya, saya sempat merasakan kejujuran daripada kata-kata ini. Dia benar-benar meminta maaf dengan kamu di sini ya. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan lagi ke arah huruf-huruf namanya. Teman-teman, siapa seseorang ini yang sedang berdealing dengan kamu? Seseorang yang mungkin ya masih lagi mendiamkan kamu. Tetapi energi kalian terlihat terkoneksi. Orang ini siapa? Okey guys, hari ini saya akan singkirkan yang bahagian kanan pula ya. Kita ambil bahagian depan ini. Baik teman-teman, di sini ada huruf Y, Z, A, O, C, M, T, W, G, D, B, X, S, Q, P, J, N, H, V, F. Baiklah teman-teman, bagi mengakhiri bacaan hari ini, ingin saya sampaikan bahawa terkadang kamu perlu mengetahui tempatmu dalam kehidupan seseorang. Kerana kamu mungkin akan terluka jika berharap terlalu banyak. Namun pertanyaannya bukan apakah mereka mencintai kamu, tapi apakah kamu bisa merasakan cinta dalam tindakan mereka meski kata-kata itu tidak pernah terucap. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di bacaan yang selanjutnya. Bye, take good care.